Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Qurrata A'yun di PBB Podcast bareng BKI. Nah, kali ini aku sedang bersama Kak Dimas loh. Halo Kak Dimas, apa kabar? Halo juga Ayun, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, dalam pembahasan podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang soft skill dan hard skill konselor. Oke, sebelumnya aku perkenalkan ya, Kak Dimas ini adalah seorang trainer dan hipnoterapis dari komunitas hipnosis Cirebon. Beliau juga masih berstatus sebagai mahasiswa semester 7 loh guys. Wah, keren banget ya. Sebelumnya aku penasaran loh sama kakak nih, kok bisa ya kakak masih semester 7 tapi udah menjadi trainer, itu gimana sih kak ceritanya? Waduh, sebenarnya kalau semisal untuk jadi trainer saya juga merasa bahwa diri saya itu masih belum bisa apa-apa ya. Terutama dalam keahlian saya sebagai seorang trainer, yaitu yang paling utama itu adalah menguasai seluruh materi kan. Dan juga bagaimana public speaking saya. Sedangkan di sini saya baru mahasiswa dan baru beberapa tahun mempelajari bagaimana caranya bisa public speaking di depan orang banyak, bagaimana caranya untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa tampil. Itu semua saat ini saya masih belajar, dan tentunya saya merasa gitu bahwa saat ini saya masih baru mulai dalam artian di sini saya baru mulai merubah diri saya ketika saya ada di semester 2. Gitu. Jadi sebelumnya kalau saya di SMA atau SMP itu saya tipikal orang yang introvert. Tapi ketika saya mengenal hipnosis, akhirnya diri saya juga mau untuk berubah. Dan dari perubahan itu ya alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu, bisa menjadi seorang trainer juga di komunitas hipnosis Cirebon. Keren banget ya teman-teman. Oke, sebelumnya kakak akan menjelaskan seputar soft skill dan hard skill ya kak. Nah, apa sih kak soft skill dan hard skill itu sendiri? Kalau semisal saya harus membahas tentang soft skill dan hard skill itu, saya rasa diri saya masih kurang cocok ya, terutama dalam penguasaan materinya. Tetapi saya mau mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di pengalaman saya gitu ya. Tentunya kalau semisal soft skill dan hard skill yang saya miliki saat ini, dari pengalaman apa yang saya miliki saat ini, itu saya mengetahui bahwa soft skill itu adalah suatu suatu kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Seperti halnya seperti sopan santun, mampu untuk berbaur dengan orang lain, mampu menghormati, dan istilahnya itu ada yang ada di dalam diri sendiri untuk diri sendiri, dan itu menjadi suatu hal yang baik untuk diri sendiri juga. Nah, sedangkan kalau hard skill, ya semester awal saya duduk di BKI ini, saya memang mencari suatu wadah gitu yang memiliki atau yang mampu membuat diri saya memiliki hard skill tersebut, seperti ya sekarang ini komunitas hipnosis Cirebon gitu. Dan di komunitas hipnosis Cirebon ini saya mampu untuk merubah diri saya mampu untuk bisa meningkatkan skill-skill saya, terutama skill dalam hipnoterapi, di mana hipnoterapi juga salah satu skill yang ada di dalam konseling gitu, sesi konseling. Dan di sini saya juga ketika saya belajar hipnoterapi ternyata ada suatu kesamaan itu di dalamnya. Jadi bisa dikolaborasikan lah. Iya. Oke, jadi untuk soft skill itu suatu keahlian yang lebih bersifat subjektif ya Kak pada diri seseorang. Sedangkan
untuk hard skill merupakan keahlian yang bisa diukur dan dikuantifikasi. Nah, aku mau tanya Kak, kalau soft skill sama hard skill itu apakah harus keduanya kita milikin atau salah satunya itu ada yang lebih diutamakan dan lebih dipentingkan gitu Kak? Lebih ditonjolkan yang mana gitu? Sebenarnya kalau menurut pendapat saya sendiri untuk soft skill dan hard skill itu biasanya seseorang itu harus memiliki keduanya gitu ya. Apalagi untuk soft skill sendiri itu bagaimana dia caranya untuk bisa berubah dan bisa berbaur. Berarti soft skill ini sangat penting dong. Dan ketika kita memiliki soft skill, otomatis hard skill ini mengikuti gitu. Mengikuti bagaimana. Nah, di soft skill ini ketika seseorang sudah mengetahui potensi dirinya harus seperti apa dan harus bagaimana, otomatis seseorang itu bakal mau untuk mencari hard skill-nya. Nah, hard skill-nya bisa berbentuk apapun sesuai dengan keperluannya. Mau itu tentang teknik konseling, mau itu tentang teknik hipnoterapi atau cara mengajar dan cara melakukan sesuatu yang lainnya gitu. Berarti keduanya itu sama-sama penting ya teman-teman. Kita nggak bisa mementingkan hanya soft skill kita yang diasah tanpa kita mengasah hard skill kita juga. Begitupun kebalikannya. Nah, ada nggak sih Kak cara-cara untuk meningkatkan soft skill dan hard skill bagi kita seorang mahasiswa BKI gitu? Untuk cara sendiri yang saya alami sampai saat ini, yaitu yang pertama mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Ya, ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri, minimal beberapa persen lah gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa mengenalinya secara instan gitu, seperti langsung 100%, kita langsung kenal lah, ini diri kita itu seperti apa, bagaimana nanti harus seperti apa ke depannya. Nah, yang pertama itu mengenali diri kita sendiri. Kenapa penting untuk mengenal diri sendiri? Karena ketika kita atau saya mengenal dengan diri saya sendiri, itu saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Bagaimana agar merubah diri saya menjadi lebih baik, untuk mengasah, untuk memperbaiki pola pikir dan tingkah laku yang saya miliki saat ini. Dan ketika saya sudah mengenali diri saya sendiri, otomatis semuanya akan mengikuti seperti apa yang ingin saya lakukan ke depannya, skill apa yang ingin saya dapatkan ke depannya, atau saya ingin mengikuti apa nih agar mempunyai suatu skill itu. Dan ketika semuanya sudah lengkap, otomatis istilahnya kita itu sudah bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menjadi seperti apa. Betul, jadi kuncinya harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Berarti ketika kita untuk mencapai suatu cita-cita atau keinginan, impian, pastinya kita juga harus memahami diri kita sendiri ya Kak. Dan sebelum itu kita harus mengontrol diri sendiri supaya wah batas untuk saya capai ini di mana gitu. Jadi biar tidak bisa memberikan ekspektasi tinggi tapi nyatanya nggak mampu dicapai gitu ya Kak. Boleh gak saya cerita tentang pengalaman saya sendiri ya gitu, tentang diri saya ada di komunitas hipnosis Cirebon ini gitu. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya itu belajar ya yang dirasa saya itu sekarang ini sangat telat. Sangat telat dalam artian bagaimana saya telat untuk memahami diri saya sendiri, itu yang pertama. Saya telat juga untuk mempunyai suatu skill atau ingin aktif lah gitu, setidaknya ingin aktif di organisasi itu juga sangat telat sekali. Dan saya untuk memahami sesuatu itu sangat sulit untuk saat ini. Karena kenapa? Karena pada saat saya dulu ya entah di SMA atau SMP atau sebelum-sebelumnya, itu saya hanya ya mengorbankan semua waktu saya untuk bermain dengan sesuatu hal yang tidak terlalu penting gitu untuk perubahan diri saya ke depannya. Tapi saya ingat lagi seperti kata pepatah itu, walaupun kita belajarnya lambat, tetapi dengan konsisten itu kita bakal bisa mencapai atau mengikuti orang-orang yang sudah ada di depan gitu. Jadi di sini saya ingin mencoba merubah hidup saya dari mulai saat ini, saat saya semester 2 itu
Saya mengikuti satu komunitas, saya ikut dengan komunitas tersebut dan mengembangkan komunitas tersebut sehingga saat ini saya mampu berdiri ya istilahnya sejajarlah dengan teman-teman saya yang dari awal mereka sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan gitu, dibanding saya yang baru tahu sekarang. Ya. Makanya teman-teman jangan takut untuk mencoba hal yang baru loh. Karena di luar sana banyak sekali peluang-peluang untuk kita menjadi lebih baik dan pastinya lebih maju lagi ya Kak. Dengan kita memiliki hard skill dan soft skill ini otomatis ya kalau semisal kita kan setelah lulus ini kan pastinya bekerja ya. Dalam sebuah pekerjaan juga pastinya hanya menerima orang-orang yang mempunyai soft skill dan hard skill tersebut. Soft skill dan hard skill yang dimaksud itu seperti apa? Seperti skill-skill yang kita miliki yang berhubungan dengan perusahaan atau lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Terus bagaimana attitude kita untuk berada di suatu kelompok tersebut. Kalau semisal kita hanya songong atau gimana gitu ya, otomatis ya dimanapun siapapun pasti bakal kesel sama kita ya. Pasti kesel. Ya dan tidak hanya kesel sih, bahkan kalau semisal atasan kita tidak suka dengan sikap kita, tingkah laku kita, ya otomatis kita bakal tidak bisa diterima di tempat tersebut ya. Ya banyak sekali hal-hal yang paling penting, hal-hal yang harus kita miliki tentang kedua ini. Jadi jangan meremehkan diri sendiri intinya ya. Kalau semisal kita sudah bodoh amat dengan diri sendiri atau tidak memiliki soft skill untuk diri sendiri, ini sangat merugikan untuk diri kita. Iya, harus mengontrol diri ya Kak pastinya. Nah, itu tadi pembahasan seru kita seputar soft skill dan hard skill BKI. Untuk penutup nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan quotes dari Kakak buat sobat-sobat BKI? Untuk quotes sendiri, ya ini mah yang saya alami dan yang saya punya ya. Walaupun di sini saya belajar terlambat, atau mungkin di sini teman-teman juga sama gitu, sama belajar terlambat, sama telat untuk mengetahui apa itu bimbingan konseling, apa itu kuliah, apa itu perguruan tinggi gitu. Ya pada intinya teman-teman walaupun terlambat di sini, teman-teman masih bisa untuk berjuang, untuk berusaha, untuk tetap konsisten berada di jalan yang dimana jalan itu ingin merubah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan ketika kita sudah konsisten, maka apapun yang ingin kita capai itu pasti bakal bisa kita raih. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas atas waktunya udah nyempetin datang dan hadir di podcast bareng BKI. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.